balik lagi di musik ngobrol unik dan asik. Kayaknya lebih bagus kalau musik ngobrol unik dan cantik. Oke, lanjut. Oke guys, jadi kali ini bintang tamu gue ada Duta Bagus. Salatiga Mbak, ya. Jadi Duta Salatiga tapi udah 2018 lalu. Ini Duta YouTube Indonesia. Coba ceritain dong, gimana awalnya lu bisa jadi duta? Oke, ini lihatnya ke arah sini apa ke sini? Boleh, Kemana aja ya? Jadi sebenarnya itu kisahnya karena gue ini orang yang suka pindah-pindah, bukan pindah ke lain hati, bukan ya. Jadi maksudnya gue tinggal di Jakarta, terus juga sempat pindah ke, bukan pindah sih, selama 3 tahun, 4 tahun tinggal di Salatiga. Dan gue juga sempat ke Pare juga, Jawa Timur. Jadi ya udah, gue bisa di mana-mana aja. Dan selama di situ tuh gue pengen gimana caranya supaya gue bisa berguna gitu, bisa bermanfaat walaupun bukan di tempat kuliah atau di Salatiga itu kuliah begitu di sana. Jadi ya udah, ada temen yang ngajakin ayo gabung coba di sini supaya bisa lebih ngembangin diri, lebih bermanfaat juga buat lingkungan. Ya udah dicoba dan ikut audisi, akhirnya masuk. Ya kan berkat banget gitu ya. Iya, ya Itu sih ceritanya. Ini pialanya coba ditunjukin. Oh ini. Jadi ini waktu itu dapat predikat Mbak Busana Terbaik Kota Salatiga 2018 gitu. Dan ini sih, ini nggak tahu ya, maksudnya kayak interview kerja ini. Jadi ini salah satu name tag dan itu masih disimpan sampai sekarang. Waktu itu aku nomor urut 14. Waktu itu lu pakai busana apa? Sebenarnya busana terbaik itu bukan karena mereknya atau modelnya juga, tapi gimana cara kita membawa diri kita ketika berbusana gitu kan. Kadang orang pakai baju bagus-bagus terus bermerek tapi dia sendiri nggak nyaman gitu. Jadi dilihat dari inner beauty-nya, maksudnya gimana dia bisa membawa dirinya dengan busana yang dia pakai. Dan itu Udah enak atau bukan semuanya, selama karantina itu dinilai gitu. Jadi pakai batik dinilai, pakai tradisional dinilai, semuanya. itu dapat sponsor atau Enggak, itu baju dari enggak. Kalau itu benar-benar paling sponsor, bukan sponsor sih, itu disediain untuk malam final aja gitu. Tapi kalau untuk sehari-hari selama karantina ya aku pakai baju biasa, baju sendiri. Jadi itu selama itu dinilai. Iya, dinilai begitu. Itu apa namanya, ada apa namanya, kategori apa aja di situ? Kategori sih banyak ya. Pertama yang pasti ada juara umum, juara 1, 2, 3, terus ada ini busana terbaik, terus juga ada fotogenik, terus ada. Nah itu iya, jadi mereka nggak cuma fokus cari juara 1, tapi dia menghargai juga teman-teman yang kira-kira punya keunikan khusus gitu di bidang-bidang tertentu gitu. Jadi teman-teman daftar coba nanti kalau dibuka lagi ya. Jadi di Salatiga harus Di Salatiga enggak sih, di mana-mana pun ada itu. Bahkan di teman-teman dari Semarang, dari mana lagi, Jakarta pun ada kayaknya, di mana-mana duta wisata, karena nggak cuma di Salatiga sih. Begitu. dari selanjutnya. Nih denger nih Nah, dia deket kan jadinya. Punya seorang kasih itu dari luar negeri. Gila, bule cuy. Oh my god! Wow! Oke. Gimana tuh Ceritanya sebenarnya ya kayak ketemu biasa aja sih, maksudnya kayak ketemu di mana gitu? Oh. Kan ada yang bule tuh lah. Ini nih, jadi sebenarnya ini pertemuan yang tidak diharapkan gitu ya, dan tidak pernah dibayangkan juga ya. Jadi ya kayak ketemu biasa sih, ketemu pertama ya temenan aja. Dan karena aku pejuang emansipasi wanita, jadi aku yang minta duluan ya kan, minta kenalan. Duluan? Iya, aku duluan, serius. Duluan. Oh iya. Karena kebetulan dia ini cowok yang pendiam dan nggak terlalu pusing juga dengan cewek. Jadi udah, setelah itu kita berhubungan, kita kenal dan deket aja. Di situ ya pacaran.
Dan sebenarnya konsep pacaran mereka dengan konsep pacaran kita beda gitu, jadi ya kayak nemuin sesuatu yang baru juga buat belajar. Dulu kan LDR tuh jauh tuh, itu gimana ngatasinnya? Paling penting itu komunikasi gitu. Jadi kalau berantem terus dikomunikasiin ya baikan lagi, itu aja sih. Seumuran Dia umur 25 tahun, berarti beda 4 tahun lebih dewasa. Jadi makanya kalau berantem ya udah cuman ngomong aja. Ini berapa lama tuh sama dia? Dari tahun 2019, dari tahun 2019. Berarti udah setahun? Setahun lebih kayaknya. Wow. Gue tinggal kirim undangannya. Amin. Kita lihat aja nanti. Okay. Oh keren kayak nggak berubah-ubah guys. Kayaknya stabil aja. Tipsnya apa nanti? Gue kayak agak gendut ya kan. Oh iya. Ini udah nih, jawab nih. Ya gimana ya? Ala-alanya. Aduh, bias banget ini. Banyak banget sih yang nanya kayak gitu, cuman gak ada tips khusus. Bener cuman kayak ya udah makan. Ya udah lah. Oh lu Mungkin dari karena keturunan ya, mungkin kan ada orang yang makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk juga. Ya, kayak gitu dan tapi aku olahraga termasuk. rajin. Olahraga ya paling pulang pergi kampus jalan kaki udah itu doang. Oh, itu Paling olahraga. kalau sama mama biasanya kita olahraga rutin di rumah, cuman ya olahraga yang lewat panduan rumah aja dari rumah gitu. Kalau makan sih nggak ada sampai milih makanan, sampai nggak ada, makan semua makanan. Jadi orang tanya ke aku mungkin gimana tips punya badan langsing. Terus Lisa tanya, mungkin aku bisa tanya ke Lisa juga gimana sih tips supaya punya badan yang putih, bersih gitu kan. Jadi setiap orang kayak punya dirinya masing-masing gitu. Gue mah dari lahir sih. Oh, nah itu dia. Gak ada pakai pemutih. Makanya kayak gitu sih. Nggak disubit-subit juga. Cintai diri Dirimu. sendiri. Berubah guys. Jadi teman-teman, hari ini kita harus adil. Lisa tanya-tanya ke aku juga harus tanya-tanya ke dia. Itu aturan pertamanya. Jadi teman-teman pasti dari kalian banyak banget yang penasaran kan, kok bisa Lisa ini begitu tertarik di bidang YouTuber gitu kan, di bidang sosial media gitu. Ada gue pernah Alasannya lo bikin ask question di YouTube, ada pertanyaannya. Serius? Kenapa bikin YouTube? Nah, terus udah dijawab belum? Udah. Coba jawab lagi. Jadi awalnya gue terinspirasi dari Oh. YouTuber. Kalau penghasilan dari Google AdSense lumayan. Iya, ya. betul banget. Terus gue punya maksudnya dari dulu sih Nah, gue itu kan dia. udah punya edit gitu kan. Terus akhirnya gue bisa bikin YouTube. Ya udah gue terusin. Itu juga dapat dukungan dari teman-teman gue guys. Thank you teman-teman Lisa. Iya, dapat gue dikirimin link dari yang kayak master yang biasa sampai Sampai yang dikirimin link pro. yang pro ya kan. Sumpah itu temen gue baik banget. Terus sampai ini ide musik kayaknya ini dari temen gue juga guys. Terima kasih temannya Lisa. Temen gue tuh baik-baik banget, supportnya the best deh pokoknya. Best. Tapi biasanya nih Alicia, kalau jadi sosok yang dilihat banyak orang, yang dipandang banyak orang, pasti ada aja dia yang nggak suka. Entah itu didengar atau nggak denger, tapi pasti ada yang nggak suka. Kira-kira gimana sih tanggapannya buat orang-orang yang sering ngomongin? Gue sebenarnya sih orangnya cuek, maksudnya yang nggak nanggepin orang-orang yang mau ngomong apa sih, lu mau ngolek apa musik hidup gue gitu, tapi gue nggak musingin dulu loh. Oke. Biarin aja dia berkomentar ya kan, itu haknya mereka ya kan, yang penting kita punya dua tangan buat tutup kuping udah. Tapi tetap nggak mau balas juga lah ya. Ya ambil positifnya aja, Hmm. ambil baiknya. Kalau misalkan dia ngoreksi hidup kita ya udah kita perbaikin lagi ya. Oke. Oke. Punya kata-kata ini nggak mutiara di hidup lu gitu. Kata-kata mutiara Motivasi buat mungkin bukan buat diri sendiri ya, tapi mungkin buat orang lain juga, dan kita sama-sama belajar. Jadi itu belajar, kayak hidup ini ya penuh dengan pelajaran gitu teman-teman. Mungkin banyak yang mikir kalau belajar itu cuma tugas mahasiswa, cuma tugas siswa, tapi kita sebagai manusia ya harus belajar. Kayak tadi
gimana cara kita belajar untuk bermanfaat di satu tempat ke tempat lain. Terus tadi Lisa juga belajar untuk gimana mengembangkan dirinya di bidang seni gitu kan, YouTuber, walaupun ya emang dimulai dari nol tadi yang bilang begitu. Ya udah, soal percintaan juga belajar. Jadi ya jangan lelah untuk belajar karena semua harus dikejar, termasuk kesuksesan. Aduh, mantep banget dah. Oke. Oh ya, belum selesai. Oh, belum. Lisa juga harus kasih dong. Tipsnya apa nih? Kalau dari aku kan bukan tips sih, kata Tiara belajar. Kalau dari Lisa kira-kira apa nih? Apa ya? Kalau gue ya tetap andalkan Tuhan. Oke. Lihat dong, Lisa selalu bahagia. Please. Waduh. Dia tuh bahagia banget, gak tahu dari pertama kali ketemu dia senyum, bahagia. Emang orang gini. Emang kelihatan ya orang yang beban hidupnya. Waduh. Jangan bukan. Ah ya. Emang ceria banget loh dia, padahal mungkin banyak masalah ya. Tapi nggak ada orang yang hidup bebas masalah. Iya, semua orang punya masalah. Oke guys, jadi gue punya pertanyaan cepat, dijawabnya juga cepat. Oke. Kita mulai dengan pilih mana, terlahir jadi tuyul apa koruptor? Koruptor, setidaknya masih ada harapan hidup. Oke. Pilih yang punya mobil atau yang mau bilang nikah yuk? Yang mau bilang nikah yuk, tapi harus ada usaha juga. Oh iya. Nih, pilih sehari nggak sama pacar atau sehari nggak sama handphone? Sehari nggak sama pacar, bahkan sampai berbulan-bulan nggak sama pacar juga. Lebih suka tampan tapi bodoh atau cerdas tapi jelek? Cerdas tapi jelek, setidaknya dia punya kemampuan untuk membuat dirinya lebih ganteng. Oh iya. Pilih banyak uang tapi dibenci orang atau disukain orang tapi nggak punya uang? Disukain orang tapi nggak punya uang, setidaknya ada yang ngasih uang nanti ya. Gue sih nggak bisa. Ih, kan disukain orang tapi nggak punya uang, biasanya ya paling gede diajak makan lah, ditraktir lah. Oke, udah. Kali ini bintang tamu saya menantang ya. Harus adil. Oke teman-teman, jadi tadi udah gantian nih. Sekarang saatnya Lisa kita berikan pilihan antara hidup dan mati. Lebay banget. Oke teman-teman, jadi kita punya pertanyaan rahasia dan kita lihat kecepatan dia untuk berpikir ya. Bukan, pertanyaannya bukan mau nikah atau enggak ya. Itu butuh pertimbangan panjang. Lisa, serius. Pilih mana? Rezeki dipatok ayam atau gebetan dipatok teman? Gebetan patok teman aja. Bisa cari yang baru. Oh iya, cari yang baru. Lisa tuh punya banyak peluang teman-teman. Gue mikirnya tuh nggak penting lah kalau gebetan. Yang penting rezeki ngalir. Realitas cuy. Realistis. Oke, ini suaranya nggak gabung. Enggak. Kedua guys, pilih mana? Nggak internetan 5 bulan atau nggak pacaran 5 tahun? Nggak pacaran 5 tahun. Nggak pacaran 5 Karena gue tahun. putus 3 tahun nggak pacaran. Wow. Oke. Yang ketiga, kamu lebih suka sendirian selama sisa hidup atau dikelilingin sama orang-orang yang menyebalkan? Wadah. Sebenarnya hidup nggak bisa sendiri sih. Nah, tapi kalau hidup dikelilingin orang-orang yang menyebalkan, Kan juga sama aja hidup sendiri juga. jadi harus pilih salah satu. Ini mendingan hidup sendiri. Ya kan? Oke, lanjut. Ada rasa tapi nggak ada status, atau ada status tapi nggak ada rasa? Sedih banget dua-duanya. Sakit banget ya. Ada rasa pada status aja. Oke, ada rasa nggak ada status. Kasihan teman-teman yang di PHP Lisa ya. Aduh, enggak gitu. Oke, bisa terbang atau bisa menghilang? Menghilang aja deh. Menghilang dari hidupnya. Biar gua bisa kemana aja ya. Oh, oke. Ke hati dia. Ya elah. Oke, udah. Oke guys,
Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn on notification.